Nama saya Zainal Fanani. Karena sehari-hari saya menekuni bidang keris dan berkarya keris, orang menyebutnya Empu Fanani. Kemudian ada juga nama gelar yang kami dapatkan dari Keraton Surakarta pada tahun 2003, itu sebagai Bupati Anom, Anon-Anon, yang bergelar Raden Tumenggung Arum Fanani Notopuro. Pesalen saya ini namanya Condro Aji. Pesalen kami ini adalah satu-satunya di Singosari. Padahal Singosari, kalau kita kembali ke zaman dulu, begitu besarnya kerajaan Singosari. Singosari yang melegenda dengan empu gandringnya. Banyak sekali karya-karya yang sudah saya buat dan sering saya pasarkan lewat pameran-pameran. Ciri khas itu memang ada, jadi kami paling sering mendapatkan pesanan keris-keris yang bersetel itu betok. Jadi ini diantaranya. Untuk tahapan pembuatan keris secara umum, proses awal itu adalah pemilihan bahan, mana yang untuk selorok atau baja, mana yang untuk pamor atau biasanya unsur nikel, dan mana besinya. Jadi tahapan pertama itu melipat besi dengan pamor, menyatukan sampai jadi kodokan. Setelah kodokan ini dilanjutkan lagi sampai jadi calonan. Nah, disitulah proses untuk membentuk apakah keris tersebut akan dibuat dengan pamor miring atau pamor meluma. Setelah proses itu selesai, maka pekerjaan selanjutnya untuk membuat detail-detail baik rincian maupun detail-detail yang lain itu dilakukan hingga finishing. Nah, setelah itu proses pewarangan dan yang terakhir adalah pembuatan warangka atau perabot keris.
kegiatan di Pesalen ini itu ada beberapa hal, diantaranya saya aktif di organisasi Ansor. Jadi kebetulan saya sebagai pimpinan yang membidangi kebanseran. Saya sendiri juga pernah membuat keris NU yang pada saat ini dikoleksi Museum NU Gayung Sari Surabaya. Selain di organisasi, saya juga aktif di paguyuban pecinta keris Gandring Anom Malang Raya. Kebetulan saat ini saya sebagai ketuanya. Itu diantara aktivitas selain di Pesalen Condro Aji. Nama saya Dr. Andes Aris Sufiani, Magister Humaniora. Saya pegawai negeri. Jabatan saya saat ini adalah Kepala BP3 Jawa Timur. Pak Panani seorang pengrajin atau pembuat keris yang saya rasa cukup terkenal. Sekarang ini kan pengrajin keris itu kan cukup langka, sehingga kalaupun beliau masih melestarikan cara-cara pembuatan keris dengan tradisional, itu hal yang luar biasa. Karena seperti adik ketahui bahwa keris ini sekarang sudah termasuk daripada warisan dunia. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Saya Purnadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Kami sangat apresiasi terhadap Pak Panani ini karena beliau merupakan tokoh muda yang melestarikan pembuatan pusaka, khususnya keris. Ya. Padahal saat ini kita tahu semua bahwa generasi muda yang ada, yang berkembang saat ini itu sudah agak menjauh dari kultural yang berhubungan dengan peninggalan-peninggalan sejarah. Generasi muda sekarang ini kan juga mengembangkan budaya menurut perkembangan zamannya. Tapi kita di sini bahwa budaya asli bangsa Indonesia ini tidak boleh kita lupakan, terutama yang berkaitan dengan budi pekerti, dengan moral dan sebagainya, dalam rangka pembentukan karakter bangsa Indonesia yang terkenal dengan luhur dan martabat yang sangat tinggi.